Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua, adik-adikku? Alhamdulillah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelumnya kakak ingin bertanya. Bukan, kakak ingin menyatakan sesuatu yang akan mengarah ke pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa itu ada yang namanya kalimat-kalimat indah. Paham kan ini? Kalimat-kalimat indah. Kalimat-kalimat indah ini bisa dijadikan latihan hidup, bisa dijadikan landasan hidup, atau bisa dijadikan pegangan. Untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Ulama-ulama besar. Gitu. Ustaz-ustaz masyhur. Bukan ustaz masyhur ya, tapi ustaz-ustaz terkenal. Mereka semua sudah mendefinisikan banyak kalimat-kalimat indah, sudah memberikan banyak kalimat-kalimat indah. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa kalimat-kalimat indah itu bisa menjadi landasan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi dorongan untuk kita melanjutkan kehidupan. Nah, kalimat-kalimat indah itu kita bisa sebut sebagai mahfuzat. Ulangi, mahfuzat. Jadi mahfuzat adalah kata-kata indah. Mahfuzat adalah kata-kata indah. Benar atau salah? Kurang tepat. Kenapa? Ulangi ya. Kalimat-kalimat indah. Mahfuzat adalah kata-kata indah atau kalimat indah. Benar atau salah? Dari mana kita bisa tahu? Kita tahu ya, ulama-ulama. Paham? Jadi mahfuzat itu adalah kata-kata indah, kalimat-kalimat indah untuk dijadikan motivasi. Terus pegangan. Terus bekal dan lain-lain. Itu dari sini kita bisa memahami bahwasannya mahfuzat itu adalah kata-kata indah atau kalimat-kalimat yang isinya itu bernada atau kalimat-kalimat yang isinya itu memiliki arti yang mendalam. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya ideal. Betul. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Baik. Sekarang kita mulai ke kalimat indah yang pertama. Kalimat indah yang pertama. Kalau dalam sebuah pembelajaran, kalau dalam sebuah menunggu, kalau dalam sebuah perjalanan, waktu itu gak mengenal kata lambat. Waktu gak mengenal kata cepat. Lambat, cepat, waktu akan terus berjalan. Sama seperti halnya kalau kita mengiris buah pakai pisau. Kita mengiris buah secara terlambat atau secara cepat, pasti buahnya akan teriris. Makanya dalam mahfuzat disebutkan waktu itu seperti pisau. Kalau kita nggak motongnya, maka kita nggak potong. Sebagaimana ulama berbicara dalam mahfuzat yang bunyinya
Al-waqtu kasaifi in la taqtahu foto apa? Saya ulangi. Al-waqtu kasaifi in la taqtahu foto apa? Saya ulangi. Al-waqtu kasaifi in la taqtahu foto apa? Kedengaran semua? Kedengaran semua? Al-waqtu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jikalau kita tidak memotongnya, maka kita yang terpotong. Maksud dari kalimat jika kita tidak memotongnya, maksud di sini adalah kalau kita tidak memanfaatkannya, kalau kita tidak memakainya, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu akan memotong kita. Apa bedanya kalau kita melakukan sesuatu dengan cepat, melakukan sesuatu dengan lambat? Pasti memiliki dua perbedaan yang signifikan. Makanya kita disuruh memilih, kita potong waktu yang mana? Mau potong waktu yang lambat atau mau potong waktu yang cepat? Atau bahasanya kita mau menggunakannya dengan lambat atau menggunakannya dengan cepat? Berarti dari sini yang bisa kita ambil adalah untuk memanfaatkan waktu. Gitu. Artinya ada sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti. Oke, baik. Selanjutnya. Sebelumnya kita pernah belajar mahfuzat tentang utlubul ilma. Utlubul ilma. Lupa. Atau kita pernah belajar tentang tolabul ilmi. Dotun ala kulli muslimin wal muslimah. Di situ kita dijelaskan tentang betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Itu kalau kata hadis atau perkataan Rasul. Nah, di mahfuzat juga ulama juga sama. Ada peribahasa mahfuzat itu kita artikan peribahasa. Ya kan? Gak masuk akal. Jika kamu tidak memotong, masih waktu kita potong. Ya kan? Berarti itu masuk itu peribahasa. Di dalam mahfuzat juga ada tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Betul. Kalau kata ulama, kita itu harus menuntut ilmu dari kecil sampai besar. Tapi diperibahasakan dengan ini. Kita itu menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita keluar dari buah dan dari kita keluar dari perut ibu itu kita ada diwajibkan ilal mahdi ilal lahdi. Lahdi itu tempat bawah tanah kubur. Menuntut ilmu itu dari kita pertama memulai kehidupan pulang dari perut orang tua kita sampai kita kembali ke dalam. Artinya apa?
Di sini ulama menjelaskan bahwasannya menuntut ilmu itu nggak tentang kapanpun, nggak tentang siapapun, nggak tentang udah tua kayak Ruslan, nggak tentang masih muda kayak Ziko, gitu kan. Intinya menuntut ilmu itu wajib. Selama kita dimulainya dari baru keluar dari perut ibu sampai kita belum masuk liang lahat itu kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Berarti penting gak ilmu? Kata ulama penting gak ilmu? Kata siapa? Kalau ulama nggak ngomong, berarti kita nggak beranggapan ilmu itu penting. Bener gak? Bener gak? Itu fungsinya mahfuzat dan hadis untuk dijadikan landasan dalam hidup. Makanya ulama berpendapat, ulama mengeluarkan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat peribahasa. Berarti bunyinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya ulangi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terakhir, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kedengeran kan? Ya. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Berarti maknanya adalah selama kita keluarnya dari buayan dan kita belum berakhir di liang lahat, kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu penting gak sih? Masya Allah. Oh, pintar sekali. Baik, artinya baik, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Ya, kita lanjut ke mahfuzat yang terakhir. Selayaknya seorang petani, selayaknya seseorang yang menjalankan sebuah proses dari kecil, dari susah, itu pasti kita akan mendapatkan sebuah hasil dari apa yang kita lakukan. Petani menanam padi. Dengan proses menyiraminya, lama-kelamaan padinya menjadi beras. Tumbuh, maka siap dipanen menjadikan beras. Seseorang berproses dari kehidupannya yang susah. Berproses, susah, berat, ingin meninggal, taubat, senang. Dari situ kita bisa belajar bahwasannya sesuatu yang kita tanam akan kita nikmati. Sesuatu yang ditanam pasti akan kita panen. Iya nggak? Soalnya apa yang kita lakukan secara perlahan, apa yang kita lakukan dalam berprogres apapun, karena kita yang menanamnya atau bahasanya kita yang memulainya, pasti kita akan memanen. Begitupun ulama berkata dalam mahfuzat yang bunyinya waman zaro'a yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memanen. Barang siapa yang menanam,
maka dia akan memanen. Man zaro'a yahsud. Man, siapa? Zaro'a, menanam. Yahsud, dia akan memanen. Maksudnya dari man zaro'a yahsud apa? Misal, siapa yang memanen, dia akan menanam. Balik, Denza. Maksudnya dari siapa yang menanam dan dia akan memanen itu? Firza tullah. Maksudnya adalah ketika kita ingin memanen, kita harus menanam. Bisa. Pinter. Sebagaimana ulama berkata di dalam maksudnya yang berbunyi tadi, man zaro'an yahsud. Artinya barang siapa yang menanam maka ia akan memanen. Tapi Kak, kalau kita nanam terus busuk kita nggak bisa memanen. Tanam lagi. Tapi Kak, kalau kita bisa, kalau kita menanam tapi kita udah lupa apa yang kita tanam, kita nggak memanen. Ingat lagi. Berarti dari situ kita dapat mempelajari bahwasanya selama apapun kita menanam, selupa apapun kita menanam, kita akan mendapat hasil panen. Bukan berarti semuanya tentang petani. Ziko nih, wah belajar pelajaran Kak Alfi mau ke sekolah. Aduh nggak paham Kak, tadi itu apa? Aku nggak paham. Gak apa-apa, itu salah satu proses dari menanam. Ziko lagi menanam nih. Menanam ilmu-ilmu yang diberikan sama guru-gurunya, sama guru favorit Ziko, gitu kan. Nah, nanti suatu saat Ziko bakal memanennya. Sampai sini Pak? Sampai sini ada yang dipertanyakan dari ketiga mahfuzat ini? Tidak ada? Tidak ada? Baik, sekarang buka buku tulisnya, silahkan buka. Sembari menunggu, sembari mencatat, saya akan membacakan kehadiran. Gitu. Nisa. Oh, nama kamu. Siti Aisyah. Nama kamu Siti Aisyah. Daus Firmansyah. Ada. Kemana aku Daus? Nggak datang ya? Ya, stop. Adi Yuzaki. Nggak datang juga. Sama Daus ya? Muhammad Rizky Ramadan. Nggak ada Kak. Nggak hadir Rizky. Ini Rizky doang siapa? Oh Rizky. Oh nama kamu Rizky saja. Muhammad Ziko. Oh kamu Ziko. Wahyu. Wahyu kemana Wahyu? Oh Wahyu beda kelas ya. Kenapa masih di sini? Ridwan Agung Prakoso. Beda kelas Kak. Oh beda kelas. Kok ada di sini ya? Baik, silakan ditulis.
Desa apa ini? Ini biasa. Oh ini. Jody Firzatullah. Ya, hadir. Oh hadir. Tangan kanan Jody. Oh iya, maaf. Oh ini ada satu lagi. Shiren Sungkar. Udah hadir kak. Nggak hadir. Nggak hadir apa keluar? Ya. Tidak hadir. Ya. Sudah semua? Udah. Ayo tulis. Silakan ditulis dulu.
Sudah semua? Belum. Sudah? Baik, sekarang diperhatikan dulu semuanya. Al-waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Artinya waktu itu seperti pisau. Jika kamu tidak memotongnya, maka kamu yang terpotong olehnya. Selanjutnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke yang lahat. Selanjutnya yang terakhir ada manzaro'a yahsud. Barang siapa yang menanam, maka ia akan memanen. Baik, sekarang didengar secara seksama dulu. Al-waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Terdengar semua? Baik, ulangi setelah kakak. Al-waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. 1, 2, 3. Al-waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Al-waktu kasaifi. 1, 2, 3. Al-waktu kasaifi. Al-waktu kasaifi. Al-waktu kasaifi. In la taqtahu Illa taqtahu qata'aka. qata'aka. Al-waktu kasaifi. Al-waktu kasaifi. In la taqtahu qata'aka. Illa taqtahu qata'aka.
Al waktu kasaifi illa taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi inna taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi illa taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi inna taqtahu qata'aka. Ditutup dulu bukunya, ditutup. Al waktu kasaifi illa taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi inna taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi illa taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi inna taqtahu qata'aka. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Mau coba Kak? Ya, silakan. Waktu kasaifi inla taqtahu qata'aka. Bagus. Lagi? Al waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Al waktu in la taqtahu qata'aka. Al waktu kasaifi in la taqtahu qata'aka. Artinya waktu itu seperti pisau. Jika kamu tidak memotongnya, maka kamu yang terpotong olehnya. Maksud dari mafuzat ini apa sih, Rizky? Maksud dari kalau kita nggak memotong waktu itu, kita bakal terpotong oleh waktu. Maksudnya kita selalu memanfaatkan waktu. Kita harus memanfaatkan waktu walaupun dalam keadaan luang atau sempit. Baik, selanjutnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Didengarkan secara seksama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terdengar? Baik, diulangi setelah saya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. 1, 2, 3. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma 1, 2, 3. Utlubul ilma. Utlubul ilma Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. minal mahdi ilal lahdi. Yang pertama mahdi, yang kedua lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma 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 minal mahdi ilal lahdi. Bareng-bareng. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul
ilal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul Ilma minal minal mahdi ilal lahdi. bareng-bareng. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Dari buaya ke liang lahat menuntut ilmu. Maksudnya apa sih Nisa? Maksud dari mahfuzat kedua utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diharuskan menuntut ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Maksudnya apa? Selagi masih hidup, Selagi masih hidup, tuntutlah ilmu. kita masih diharuskan untuk menuntut ilmu. Baik, mahfuzat yang terakhir. Man zara'a yahsud. Man zara'a yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Man zara'a yahsud. 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 bareng-bareng. Man zara'a yahsud. Man zara'a yahsud. Man zara'a yahsud. Man zara'a yahsud. Artinya barang siapa ya menanam, dia akan memanen. Siti Aisyah, maksud dari man zara'a yahsud, barang siapa yang akan menanam, dia akan memanen, itu apa ya Siti Aisyah? Maksudnya adalah Bahasa menanam. ya, barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Maksudnya adalah ketika ia menanam sesuatu, proses atau apapun, dia akan menerima hasilnya. Baik, kita dari pertama. Yang pertama, siapa yang hafal? Al waktu kasaifi in la taqta'hu qata'aka. 1, 2, 3. Al-waqtu kasayfi illa taqtahu qata'aka. Yang kedua, utlubul Ilma minal mahdi ilal. Yang terakhir, man zara'a yahsud. Man zara'a yahsud. Baik, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Masih ada gak kalimat-kalimat? Kalimat-kalimat dalam mahfuzat itu sangat banyak. Bahkan ada bukunya, gitu. Intinya semua yang mengandung kalimat-kalimat yang berisi kata-kata indah atau arti-arti yang terselubung, susah dipahami, intinya itu mengandung kalimat-kalimat untuk dijadikan motivasi, untuk dijadikan pegangan dan landasan, gitu. Tuh. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sudah? Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang didapat dapat membantu menjadi motivasi, landasan awal bekal untuk hidup kalian nanti. Sampai sini kita ucapkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam